Shalom Bapak Ibu sekalian, puji Tuhan pagi hari ini kita ada di tempat ini untuk bersama-sama meninggikan Tuhan, memuji Tuhan. Dan shalom juga buat oma-oma yang ada di lantai 1. Puji Tuhan pagi hari ini kita mau bersuka cita karena kita tahu dan kita percaya bahwa hari ini adalah hari yang dijadikan Tuhan buat kita. Baik, sebelum kita mulai ibadah kita, kami mengundang Ibu Gembala untuk memimpin kita di dalam doa. Kita bersatu dalam doa. Bapa, kami bersyukur dan berterima kasih untuk hari yang indah bagi kami. Hari Minggu kami boleh datang ke rumah Tuhan, memuji, menyembah Engkau. Terima kasih Bapa, kedatangan kami bukan karena kebiasaan, tapi kami mau datang karena kami mengerti dan memahami betapa penting dan perlunya Tuhan dalam hidup kami. Kau menolong setiap kami Tuhan, yang bahkan yang sudah hadir di ruangan ini, bahkan yang juga ada di lantai dasar para oma-oma. Biarlah Roh Kudus yang memberikan kami sukacita sepanjang ibadah ini berlangsung. Sehingga segala pujian hanya terucap dari bibir mulut kami sepanjang ibadah ini. Kau juga menolong Tuhan, sidang jemaat-Mu yang masih dalam perjalanan, Kau tibakan di tempat ini dengan segala baik. Kami juga berdoa untuk para pelayan-pelayan Tuhan yang diberikan kepercayaan melayani Tuhan. Pelayanan apapun Tuhan untuk saat ini, Kau juga menolong mereka, memberikan sukacita, bahkan Roh Kudus yang memimpin mereka, sehingga setiap pelayanan ini hanya untuk kemuliaan nama Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik, kami tabiskan ibadah kami hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Saat
Tuhan baik, sebab Engkau baik, bawasannya untuk selama-lamanya kasih setiamu. Haleluya, haleluya, haleluya. Biar Roh-Mu bekerja di tengah-tengah kami pagi hari ini Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Kami buka hati kami. Pagi hari ini kami mau menerima jamahan dari Tuhan. Haleluya, haleluya. Yesus, Yesus Tuhan. Tidak ada Tuhan yang sama seperti Engkau. Tidak ada Tuhan yang sama seperti Engkau Tuhan. Engkau dahsyat dalam perbuatan-Mu. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Haleluya, haleluya. Kami mau lebih lagi tinggal di dalam hadirat-Mu. Kami tahu Tuhan hadir di tengah-tengah kami pagi hari ini. Tuhan hadir di dalam bait-Nya. Haleluya. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Saat kami menyembah Engkau, Tuhan hadir di bait-Nya. Di bait kudusnya, saat umat mencari wajahnya, berseru berdoa. Mari saya undang semua saudara bangkit berdiri. Menikmati kehadirannya. Tuhan mau dekat dengan umatnya, yang datang dengan segenap hatinya, berseru berdoa, bersujud menyembah, dan menikmati kehadirannya. Hadirat-Mu memenuhiku. Amin. Hadirat kudus-Mu penuhi bait-Mu, dan ku tersungkur menyembah-Mu. Yang ku nampak hanya kemuliaan-Mu. Sama-sama katakan Tuhan hadir. Tuhan hadir di bait kudusnya, Saat umat Amin. mencari wajahnya, haleluya. berseru berdoa, bersujud menyembah, dan menikmati kehadirannya. Amin. Menikmati kehadiran.
Terima kasih Tuhan. Kami tahu ada hadirat Tuhan di sini. Terima kasih hadirat-Mu itu memuaskan hati kami Tuhan. Terima kasih banyak. Kami mau lebih lagi Tuhan saat ini Tuhan. Kami mau terus mengalir bersama-sama dengan Tuhan pagi hari ini. Kami mau menerima lawatan Tuhan pagi hari ini Tuhan Yesus. Terima kasih, kami bersuka cita di dalam Engkau. Kami mau terus memuji-muji Tuhan. Kami tahu Tuhan bertakhta di atas setiap pujian umat-Nya. Terpujilah Engkau selama-lamanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Saudara tetap bersuka cita pagi hari ini, amin. Saudara tetap berdiri ya, kita nyanyikan pujian ini, biar bumi akan berlalu. Biar bumi akan berlalu. Biar bumi akan berlalu, biar bulan tak bercahaya lagi, biar langit akan bergoncang, matahari tak bersinar lagi. Tetapi Tuhan Yesusku tak pernah ingkar janji, semua yang difirmankannya pasti akan digenapi. Biar bumi akan berlalu, biar bulan tak bercahaya lagi, biar langit akan bergoncang, matahari tak bersinar lagi. Tetapi Tuhan Yesusku tak pernah ingkar janji, semua yang difirmankannya pasti akan digenapi. Saya cinta Yesus, Yesus cinta saya. Biar bumi akan Biar berlalu. bumi akan berlalu, Amin. biar bulan tak bercahaya lagi, biar langit akan bergoncang, matahari tak bersinar lagi. Tetapi Tuhan Yesusku tak pernah ingkar janji, semua yang difirmankannya pasti akan digenapi. Aku cinta Yesus. Aku cinta Yesus, Yesus cinta saya. Aku cinta Yesus, Yesus cinta saya. Aku cinta Yesus. Amin. Yesus cinta saya. Yesus cinta saya. Yesus cinta saya. Cinta. Yesus cinta saya. Tuhan, saudara boleh duduk kembali. Kita akan memberikan persembahan buat pekerjaan Tuhan. Sambil kita menyanyikan pujian ini. Lebih dari pemenang. Yang bertugas boleh. Lebih dari pemenang dalam segala perkara, iblis telah dikalahkan oleh kuasa darahnya. Jika Allah di pihak kita, siapa dapat melawan? Kita lebih dari pemenang, Lebih dari pemenang. lebih dari pemenang dalam segala perkara. Iblis telah dikalahkan oleh kuasa darahnya. Jika Allah di pihak kita, siapa dapat melawan? Kita lebih
Yesus telah dikalahkan oleh kuasa darahnya. Jika Allah di pihak kita, siapa dapat melawan? Kita lebih dari pemenang. Haleluya, kibarkanlah panjinya, Yesus Raja segala raja. Haleluya, bangkitlah gerejanya, kita lebih dari pemenang. Haleluya, kibarkanlah panjinya, Yesus Raja segala raja. Haleluya, bangkitlah gerejanya, kita lebih dari pemenang. Kita lebih dari pemenang. Kita lebih dari Haleluya, puji Tuhan. Kita akan masuk di ruang kesaksian. Di pagi hari ini kita mau mendengarkan kesaksian lewat pujian. Baik, silakan. Shalom. Sekali lagi shalom. Puji Tuhan, kami kaum muda dari Rumah Wanula akan menyaksikan cinta kasih Tuhan melalui pujian. Dan sebelum itu, saya juga mohon pamit untuk seluruh sidang jemaat GPT Healing Insight. Karena hari ini saya akan balik ke kampus. Puji Tuhan, besok saya akan memulai kembali praktek kerja lapangan di sekolah. Jadi hari ini saya akan balik ke kampus, tepatnya di Johor. Terima kasih untuk semua yang telah saya dapatkan selama pelayanan kurang lebih 2 bulan di tempat ini. Terima kasih untuk pembelajaran, untuk nasihat, untuk semua yang telah diberikan kepada saya. Terima kasih untuk Bapak Ibu Gembala, untuk seluruh sidang jemaat, untuk Kak Gun, Kak Elpri, semuanya kaum muda di tempat ini. Saya banyak mendapat pelajaran berharga dari tempat ini. Salah satunya yaitu percaya diri. Puji Tuhan, di tempat ini saya diajar untuk menjadi pribadi yang lebih percaya diri lagi, berdiri di depan banyak orang untuk menyaksikan cinta kasih Tuhan dalam kehidupan saya. Terima kasih untuk semuanya. Saya tidak bisa membalas semua yang telah diberikan kepada saya, tapi saya yakin semua yang telah Bapak, Ibu, Saudara semua berikan, berkat Tuhan akan senantiasa melimpah. Tuhan akan senantiasa menyertai, memberkati selalu. Terima kasih untuk semuanya. Tuhan Yesus memberkati. Magnify your name.
Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Puji Tuhan. Kita akan siapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Mari saya undang semua saudara bangkit berdiri. Yesus, kalau
bagimu, ku hidup bagimu, hatiku tetap menyembahmu Tuhan, tetap menyembahmu, dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Selama ku hidup, kami mengundang Bapak Gembala. Bagimu, ku hidup bagimu, mataku tetap memandangmu, dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Kalau ku hidup, kami mau hidup bagimu Tuhan. Kalau ku hidup bagimu, hati kami menyembahmu, tetap menyembahmu, dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih. Selama kami hidup, kami mau hidup bagimu Tuhan. Oh, kami Tuhan, Ku hidup bagimu, mataku tetap memandangmu, dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih. dunia tak bisa menjauhkan kami Tuhan dari kasih-Mu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Engkaulah kebenaran yang telah memenuhi hati kami, sehingga kami tidak perlu yang lain lagi. Kebenaran-kebenaran yang semu yang ditawarkan oleh dunia ini. Tuhan, Engkaulah kebenaran yang menghidupkan kami. Engkaulah kebenaran yang telah membangkitkan iman kami. Pada hari ini Tuhan, kami datang di sini karena kebenaran-Mu itulah Tuhan. Sungguh kami bersyukur mendapat pelayanan pada Sabat-Mu yang mulia di hari Minggu ini. Terpujilah Tuhan segala persembahan pujian, kesaksian yang sudah kami nikmati dan mempermuliakan nama-Mu. Terimalah Tuhan, diagungkan, dimuliakanlah Engkau. Hari-hari ke depan kami ingin memberi lebih lagi untuk Yesus Tuhan yang telah menebus dosa kami. Terpujilah Tuhan, kami siap merenungkan kebenaran firman-Mu dan melakukannya. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, haleluya. Amin, amin. Silakan duduk kembali. Berita yang paling populer dalam 1 minggu ini, tentu kita semua mengikutinya, ya kecuali mungkin mbah-mbah ya yang sudah umur, atau yang tidak terlalu suka dengan berita, yang sukanya itu drama Korea gitu ya, film India. Ya. Tapi perlu saya sampaikan bahwa dalam 1 minggu ini, berita yang sangat populer itu adalah tembak menembak yang ada di rumah seorang jenderal bintang 2 di negeri kita. Meninggal 1 orang yang bernama J, orang Sumatera, dan katanya yang menembak itu seorang polisi juga temannya, berinisial E. Lalu kemudian masyarakat bertanya-tanya, loh kok bisa loh di rumahnya jenderal polisi tembak-tembakan dan ada yang mati? Polres Jakarta Selatan memberikan press release namanya, memberikan penjelasan kepada masyarakat. Oh begini, begini dan begitu. Masyarakat belum puas dengan kebenaran fakta-fakta. Tanya lagi, apa sebenarnya yang terjadi? Cari terus kebenaran. Sampai akhirnya Biro Penmas, Karopenmas namanya, Kepala Biro Penerangan Masyarakat, ngomong lagi yang lebih tinggi dari Polres.
Sudah dijelaskan begini, begini, begini. Masih belum puas, masyarakat cari terus kebenaran. Ini gak benar ini, masa? Kok bisa loh? Seorang istrinya jenderal kok bisa katanya dilecehkan? Dicari lagi, akhirnya Kadif Humas, Kepala Divisi Hubungan Masyarakat, press release. Ngomong di media, begini loh, begini loh, begini loh. Masyarakat masih belum puas, cari terus. Apa, bagaimana kebenarannya? Akhirnya Kapolri beberapa hari lalu ngomong. Kapolri ketika ngomong dia tidak menjelaskan lagi. Ini ditembak, ke sana ditembak, lalu begini, katanya begini. Enggak, dia bilang saya akan membentuk tim pencari kebenaran. Tim gabungan pencari fakta untuk mengungkap semua kebenaran yang ada. Inilah kesukaannya kita manusia. Inilah dasar dari kehidupan manusia yang selalu ingin mencari kebenaran, sebenarnya ingin mengejar kebenaran. Tetapi saya mau beritahu, kita tidak akan pernah mendapatkan kebenaran yang sejati, yang hakiki di dalam dunia ini. Betul saudara? Tidak mungkin. Tidak mungkin manusia yang berdosa ini bisa menyampaikan kebenaran yang sejati. Apalagi kebenaran yang berhubungan dengan keselamatan jiwa manusia. Pada hari ini kita akan berbicara tentang kebenaran karena iman. Kebenaran yang selalu kita cari ternyata ada di dalam Yesus. Amin saudara. Shalom untuk kita semuanya. Kita membaca dalam kitab Roma pasal yang ke-10. Kitab Roma pasal yang ke-10 ayat yang pertama sampai ayat 9 cukup panjang. Tapi kita akan baca berbagian-bagian saja. Roma pasal yang ke-10 ayat yang pertama sampai ayat yang kelima terlebih dahulu. Sampai ayat 6, saya baca ayat 1, jemaat baca ayat 2, bergantian sampai ayat 6. Saudara-saudara, keinginan hatiku dan doaku kepada Tuhan ialah supaya mereka diselamatkan. Terus? Sebab oleh karena mereka tidak mengenal kebenaran Allah dan oleh karena mereka berusaha mendirikan kebenaran mereka sendiri, maka mereka tidak takluk kepada kebenaran Allah. Terus? Sudah? Sebab Musa menulis tentang kebenaran karena hukum Taurat. Orang yang melakukannya akan hidup karenanya. Terus? Atau siapakah akan turun ke jurang maut, yaitu untuk membawa Kristus naik dari antara orang mati, dan seterusnya, dan seterusnya. Sebelum saya lanjutkan, saya mau pilih dulu beberapa orang ya. Saya pilih Hendy, maju ke depan. Saya pilih Vivi, maju ke depan. Saya pilih Rafael, maju ke depan. Saya pilih Pak Yefta, maju ke depan. Sudah berapa? 4. Satu lagi, wanita ya. Bu Lucy, maju ke depan. Kita akan menguji ya, kita akan coba menguji kebenaran manusia. Pak Yefta di sini aja, setelah Hendy. Saya akan mencoba ayat firman Allah ini dihafal oleh Hendy, lalu nanti dibagikan sampai ke Bu Lucy ya. Coba kita akan lihat. Sudah? Sampaikan ke Pak Yefta sampaikan ke Rafael dan seterusnya. Iya, bisik-bisik. Oke, silakan Pak Yefta ngomong ke Rafael.
silakan. Ya, ini kebenaran tadi saya sampaikan lewat firman Allah sampai ke manusia ini, ke manusia itu dan seterusnya. Sudah mulai ragu kebenarannya kata. Nanti di TV ditampilkan ya, ayat yang saya maksud. Ya, sekarang Om Bu Lucy, sampaikan kebenarannya. Lebih baik singa mati daripada apa tadi? Anjing dulu. Lebih baik singa mati anjing dulu. Ya, oke. Lebih baik singa mati anjing dulu. Kita lihat di layar apa yang saya sampaikan kebenarannya. Karena anjing yang hidup lebih baik daripada singa yang mati. Ya, terima kasih. Terima kasih. Jauh sekali kan? Jauh ya. Lebih baik singa anjing dulu. Padahal yang saya sampaikan adalah karena lebih baik seekor sumpah. Iya Pak. Terima kasih Pak sudah mengaku Pak. Iya. Kita mencari kebenaran dari manusia itu tidak mungkin. Karena banyak keterbatasan kita. Karena banyak kelemahan kita. Maka sumber kebenaran itu harus datangnya dari Tuhan. Ayat 1 sampai ayat yang ke-7, ayat yang kita baca tadi. Saudara-saudara, aku ini sangat rindu, keinginan hatiku ialah supaya bangsa Israel diselamatkan. Mengapa Rasul Paulus menjelaskan dan berdoa memohon kepada Tuhan keinginan hatinya supaya bangsa Israel yang sudah beragama, yang sudah memiliki hukum Taurat, tapi mengapa dia masih berdoa supaya mereka diselamatkan? Karena ternyata saudara, Rasul Paulus melihat kebenaran yang dimiliki oleh bangsa Israel adalah kebenaran yang dibentuk, yang dibuat berdasarkan kebenaran diri sendiri. Ayat yang pertama sudah kita baca tadi. Ayat yang ketiga dijelaskan lagi. Ayat yang kedua, ayat ketiga disebutkan di sana mereka ini giat untuk Allah. Bangsa Israel giat beribadah untuk Allah loh. Padahal untuk Allah loh. Tetapi sayangnya adalah mereka melakukannya tanpa pengertian yang benar. Tanpa pemahaman yang benar. Jadi giat, rajin datang ke gereja tidak cukup. Pak Pendeta sangat senang kalau jemaat datang beribadah ke gereja. Tetapi untuk mencapai kebenaran yang menjadi standarnya dari Tuhan, tidak cukup ternyata hanya datang ke gereja, tapi tanpa pengertian yang benar. Bangsa Israel melakukan hukum Taurat, ada setidaknya 600 sekian hukum Taurat itu mereka hafal semuanya. Kita 10 hukum aja belum tentu hafal, betul ya? Belum hafal kan? Kalau saya tes pasti tidak hafal. Nanti jadi ke toilet semua. Saya izin dulu Pak, ke toilet dulu Pak. Sebenarnya karena tidak hafal hukum Taurat yang ketiga, yang keempat. Rasul Paulus memohon kepada Tuhan. Aku rindu supaya mereka diselamatkan. Karena apa? Karena kebenaran dari Allah, beribadah dalam hal ini harus dilakukan dengan pengertian yang benar. Ayat yang ketiga, sebab oleh karena mereka tidak mengenal kebenaran Allah, dan oleh karena mereka berusaha mendirikan kebenaran mereka sendiri, maka mereka tidak takluk kepada kebenaran Allah. Mendirikan kebenarannya sendiri. Mendirikan pengertiannya sendiri. Padahal kebenaran kita itu sangat-sangat subjektif bahasanya. Sangat-sangat, apa bahasa yang mudah dipahami ya, jangan subjektif, jangan relatif. Kebenaran kita manusia itu sangat-sangat, apa ya, sangat berbeda-beda kita nanti. Kebenaran bagi seorang teroris adalah kalau aku berhasil membunuh orang di gereja,
Itu adalah kebenarannya. Bagi seorang wanita kebenarannya lain lagi dibandingkan dengan seorang laki-laki. Jadi berbeda-beda, sangat subjektif. Ada yang mengatakan beribadah itu harus angkat tangan. Ada yang mengatakan beribadah itu harus datang ke Yerusalem. Orang Samaria mengatakan harus di Gunung Horizim. Akhirnya Yesus berkata, tidak, bukan beribadah di Yerusalem, bukan beribadah di gunung ini dan di gunung itu, di hutan ini dan di hutan itu, tidak. Tetapi orang-orang akan datang beribadah kepada Allah di dalam roh dan kebenaran. Worship leader boleh mengajak jemaat, mari kita mengangkat tangan. Tapi yang tidak angkat tangan tidak perlu dihakimi. Nanti kalau tidak angkat tangan, tanganmu akan dipatahkan oleh Tuhan. Jangan. Iya kan? Mari kita bertepuk tangan. Mana tangannya? Ya semua punya tangan. Mari bertepuk tangan yang keras. Ada bisul di tangannya. Jangan dipaksa, ada bisul di tangannya. Nah, inilah kebenaran-kebenaran yang didirikan oleh bangsa Israel. Orang Rusia sekarang menyerang Ukraina. Mereka bilang ini yang benar. Saudara perhatikan, kalau kita cek, kalau kita periksa dari firman Allah yang barusan kita baca. Ternyata manusia itu tidak punya kebenaran. Kemarin saya berkhotbah di Surabaya dalam ibadah PA. Saya kasih tahu, kita pendeta-pendeta, kita manusia ini tidak punya pengajaran. Yang punya pengajaran itu adalah firman Allah. Pengajaran rasul-rasul, pengajaran nabi-nabi. Kita hanya menguraikan saja. Manusia tidak punya kebenaran sama sekali. Yang ada apa Pak Stephen? Yang ada tanda petik kebaikan. Orang Batak makan pedas, baik bagi mereka. Tapi pedas bagi orang Jawa tidak baik. Di Jawa sini sambal dikasih gula. Baik bagi orang Jawa, bagi orang Sumatera diketawai. Loh benar ini, ada-ada saja loh orang Jawa ini. Iya, di kampung saya berkelahi itu selalu. Jawa makan kutu gitu. Orang Jawa marah, Batak makan babi gitu. Jadi berkelahi di sawah itu. Ini salah satunya kan. Jawa makan kutu, nanti mereka balas, Batak makan babi gitu. Waduh ribut terus. Kebaikan-kebaikan kita itu berbeda-beda. Ada seorang istri di dalam rumah, dia berpikir, oh kalau pot bunga ditaruh di sini ini baik. Tapi suaminya melihatnya ini tidak baik, mengganggu saya lewat. Masing-masing kita nanti punya kebaikan-kebaikan. Masing-masing manusia ada 3 orang saja di dalam rumah, sudah beda kebaikannya. Lalu bagaimana solusinya Pak Stephen? Solusinya adalah seperti yang disampaikan Rasul Paulus. Mari kita menuju satu kebenaran. Jika ingin hasilnya semua menjadi baik, maka kita harus berfokus kepada Kristus Yesus. Amin saudara. Kristuslah. Yesuslah yang menjadi sumber kebenaran. Ayat yang keempat. Tolong kita baca ayat yang keempat bersama-sama. Kita baca bersama-sama. Ayat yang keempat, 1, 2, ya. Ya. Iya, terima kasih. Kristuslah kegenapan dari kebenaran. Kristuslah kebenaran yang sejati. Oh puji Tuhan. Jadi artinya begini saudara. Baru bisa disebut benar ketika kita mengatakan Yesus kau kebenaran yang menyelamat. Kita nyanyi itu baru benar ketika yang ada di dalam pikiran kita dan hati kita benar-benar Yesus. Karena kucing pun bisa bernyanyi. Bisa tau? Bisa. Burung beo juga bisa. Yesus kau kebenaran. Bisa juga. Betul? Bisa. Baru benar ketika
kita memasukkan persembahan tadi ke kantong persembahan, baru benar kalau apa? Kalau ada Kristus Yesus di sana. Amin saudara. Lu saudara hati-hati lo ya. Kalau pemimpin pujian mengatakan mari kita memberikan persembahan, langsung berdoa lo. Kalau pemimpin pujiannya ingat berdoa ya puji Tuhan. Kadang kan lupa, langsung nyanyi. Langsung saudara berdoa. Supaya persembahanmu itu menjadi persembahan yang benar, menjadi persembahan yang berkenan kepada Tuhan. Harus ada apa? Siapa tadi kegenapan kebenaran? Yesus. Yesus Kristus. Baru benar ketika kita memberikan persembahan pada saat kita berkata dalam nama Yesus Kristus. Ketika kita rencana berangkat ke kota A, ke kota B, baru benar ketika kita melibatkan Kristus di dalamnya. Amin saudara, berpusat kepada Kristus. Selalu berpusat kepada Kristus. Rasul Paulus menangisi bangsanya, bangsa Israel. Karena apa? Wah, rapi sekali mereka. Begitu mereka datang ke bait suci Herodes waktu itu, mereka harus cuci tangan. Baik, bersih. Tapi tidak benar. Karena apa? Ketika mereka membawa korban persembahan ke bait suci, waktu itu tidak pakai, di zaman dahulu itu tidak pakai duit-duit begitu ya. Tetapi mereka nanti di luar bait Allah itu belanja. Uangnya mereka beli belanja, kalau orang miskin beli merpati, tekukur. Kalau dia orang kaya dia beli sapi, beli domba, beli kambing. Setelah mereka belanja, lalu dibawalah korban persembahannya ini ke dalam bait suci, bertemu dengan imam-imam, hamba-hamba Tuhan di dalam bait suci, lalu dipotonglah sapinya, dipotonglah dombanya, dipersembahkan kepada Tuhan. Tapi Tuhan bilang tidak benar. Karena apa? Ketika mereka datang membawa sapi, membawa kambing domba itu, yang terjadi adalah kesombongan di dalam diri mereka. Kenapa? Aku sudah bawa kok ini kambing, aku sudah bawa kok sapi ini untuk Tuhan. Lalu mereka merasa sudah berhasil menyogok Tuhan, dosa-dosanya akan diampuni. Mereka giat untuk Tuhan, kata Rasul Paulus. Mereka giat, saya katakan kita kalah loh. Kalau bangsa Israel itu begitu giat luar biasa. Begitu hari Jumat malam, waktu saya di Israel, Jumat malam sudah redup matahari, itu semua sudah sepi jalanan itu. Karena sahabat mereka kan hari Sabtu. Itu jalanan semua sudah sepi, cepat. Kami di dalam bus, supirnya itu sudah harus buru-buru. Kita harus cepat, karena kami mau sabat, tidak boleh lagi ada yang bergerak, yang bekerja, tidak boleh. Harus cepat-cepat dihentikan. Mereka begitu giat. Sangat-sangat giat. Kalau hari Sabat mereka hitung, jalan kakinya itu boleh berjalan, tapi jalan kakinya berapa meter, saya lupa, berapa ratus meter berjalan pada hari Sabat. Tidak boleh lebih. Mereka giat. Yang laki-laki nanti harus mengikatkan tali di tangan kanannya atau di tangan kirinya supaya dekat dengan jantungnya. Diikat tali di tangannya. Di tengah-tengah tali ikatan itu ada Shema Israel. Ada ayat-ayat firman Allah di dalamnya. Artinya apa? Firman Allah dekat di jantungnya. Lalu kemudian di kepalanya diikat. Ada ikatan di kepalanya, di sini ada tulisan-tulisan firman Allah. Firman Allah dekat di pikirannya. Mereka pakai pakaian yang khusus. Kita terlalu bebas. Kita terlalu mudah. Mereka disebutkan giat untuk Allah. Tetapi mengapa Rasul Paulus menangis? Mengapa Rasul Paulus berdoa supaya mereka diselamatkan? Karena kebenaran yang dilakukan oleh bangsa Israel tidak pernah mencapai satu tujuan. Apa itu? Keselamatan. Tidak pernah. Kan Rasul Paulus bilang, aku berdoa supaya mereka diselamatkan. Loh, kan sudah beribadah. Ternyata ibadah-ibadah yang dilakukan oleh bangsa Israel tidak ada hubungannya dengan
keselamatan. Saya ingin membandingkan ya, membandingkan kegiatan begitu tekun dan giatnya bangsa Israel, tapi tidak diberkenan oleh Allah, dibandingkan dengan kita. Saya katakan kita masih kalah loh, dengan bahkan sesama gereja GPT yang lain kita masih kalah jauh loh. Kita itu belum ada ibadah pendalaman Alkitab, belum kan? Makanya saya khotbah seperti hari Minggu begini, khotbah saya itu seperti khotbah KKR, tetapi di dalamnya juga ada pendalaman Alkitab. Kita baru ada ibadah umum, ibadah doa, ibadah kaum muda, ibadah pendalaman Alkitabnya belum. Tapi kita sudah merasa kita paling dekat dengan surga, ya amin ya, betul ya. Orang Israel giat. Dari pagi hari imam-imam harus menghidupkan pelitanya. Dipadamkan, dihidupkan. Mezbah kurban bakaran harus terus menyala. Aduh banyak sekali peraturan mereka. Di Bali saudara, di Bali itu luar biasa. Banyak sekali libur ibadahnya mereka itu banyak sekali. Kalau di daerah Indonesia menurut saya libur yang paling banyak itu adalah di Bali. Karena memang daerah wisata supaya hidup wisatanya. Waduh macam-macam. Nanti ada anaknya sekian tahun, ada acaranya. Giat sekali gitu. Saya bilang pada diri saya, aduh Tuhan kami malu, saya malu. Tidak segiat bangsa Israel, tetapi syukur kepada Tuhan. Karena kita memiliki Kristus. Ayat yang kelima. Ayat yang kelima, Roma pasal yang ke-10 ayat yang kelima. Sebab Musa menulis tentang kebenaran karena hukum Taurat. Orang yang melakukannya akan hidup karenanya. Ayat 6, mari baca sama-sama jemaat. 2, iya. Apa itu? Terus, atau, yaitu, iya, saudara perhatikan. Rasul Paulus harus bicara ini. Aku sudah bilang ya, kebenaran karena iman. Kebenaran karena Kristus. Lalu waktu itu ada keluhan-keluhan. Wah repot ini. Kalau kebenaran dengan melakukan hukum Taurat kan gampang ya. Lakukan ini, jangan itu. Lakukan ini, jangan itu. Enak, gampang. Lah kalau kebenaran di dalam Kristus Yesus, lalu mereka bilang, siapa yang akan menurunkan Kristus yang ada di sorga turun ke bumi? Atau siapa yang harus membawa Yesus dari kematian naik? Saudara ngerti maksudnya? Intinya itu begini. Ya ampun, kebenaran itu kok angele. Paham? Paham ya? Belum paham? Sudah benar. Kalau belum paham itu sudah benar. Jadi gini loh, Paulus bilang, kebenaran kita bukan karena hukum Taurat. Kebenaran kita adalah karena iman di dalam Kristus Yesus. Jemaatnya bersungut-sungut. Bagaimana ini? Kok kebenaran menjadi lebih sulit sekarang? Kalau kebenaran karena Kristus, lah Kristus di sorga. Siapa yang menurunkan Kristus dari sorga ke bumi? Loh, kalau kebenaran di dalam Kristus adalah kematiannya, siapa yang akan membawa dia dari kematian supaya dia ada di sini sebagai pusat kebenaran? Rasul Paulus mengatakan bagaimana saudara? Tidak. Kebenaran itu sekarang sudah menjadi iman. Coba ditunjukkan pasal yang ke-10 ayat 6. Saya tunjukkan kepada saudara ya. Saya lupa memberikan ke multimedia. Apa kira-kira yang saya pakai untuk tunjuk-tunjuk ya. Nah, ini aja boleh ya. Tapi nanti kayak marah-marah saya. Ya, saya bawa aja ini pakai stick ya, pinjam sticknya. Saudara perhatikan ya. Tetapi kebenaran karena iman. Ini garis bawah ya.
karena iman. Kebenaran karena iman berkata demikian, jangan katakan di dalam hatimu siapa yang akan naik ke surga, yaitu untuk membawa Yesus turun, lalu turun. Ayat yang ke-7, ini ya, kebenaran karena iman, ayat 7. Terus ayat 8. Tetapi apakah katanya? Ini, firman itu. Coba balik lagi ayat 6. Ini di garis bawah ya, firman itu. Di garis bawahi. Lalu ayat yang ke-6. Tetapi kebenaran karena iman. Jadi dirubah sama Paulus. Kebenaran karena iman dirubah sama dia. Apa itu? Bagaimana kebenaran karena iman? Kok caangele? Lalu ayat 8. Kalau ditarik panah dari sini nget ke sini. Firman itu. Saudara ngerti enggak sih? Ngerti ya? Saya kok gini tadi? Sudah paham ya? Ya. Rasul Paulus berkata begini. Kebenaran karena iman itu, sekarang itu kamu peroleh di dalam firman Tuhan. Oh, hati saya bersyukur. Di dalam firman Tuhan. Lalu kembali saya tanya, di mana firman itu? Di mana tadi firman itu? Ayat yang ke-7. Firman itu dekat di, pelan-pelan ya. Firman itu dekat padamu. Oh, hati saya bersyukur ya, bisa menjelaskan ini walaupun berat, tapi saya coba bisa sampaikan secara sederhana. Kebenaran di dalam Kristus itu adalah firman Allah. Di mana firmannya, Pak? Oh, Paulus bilang, firman itu dekat kepadamu. Dekat kepadamu. Di mana? Di dalam mulutmu dan di dalam hatimu. Puji Tuhan. Kebenaran itu ada di dalam diri kita. Tuhan tidak mempersulit. Justru sebaliknya, saudara. Ketika kita ingin mendapatkan kebenaran, kebenaran itu dekat dengan kita. Di mulutmu, di dalam hatimu. Oh, ini luar biasa. Firman itu otomatis orang yang tidak pernah mendengarkan firman Allah, wis omongannya pasti nggak ada yang benar. Orang baik dia, betul orang baik, tapi nggak benar. Orang yang nggak pernah mendengarkan firman Allah, jangan harapkan ada kebenaran yang keluar dari mulutnya, kebenaran yang hakiki, yang mengandung keselamatan. Tapi kebanyakan kita konsultasi kepada orang-orang seperti itu. Orang yang punya kepintaran, orang yang punya harta kekayaan. Kepada mereka kita bertanya. Padahal berbahaya, berbicara tentang keselamatan, kita harus berbicara tentang Kristus Yesus. Firman itu dekat di mulutmu. Firman itu dekat di dalam hatimu. Maka seorang suami tidak perlu harus mencari kebenaran seperti Sunggokong ya. Sunggokong tahu? Sunggokong itu dia punya guru namanya Samchong, Pendeta Tong namanya. Pendeta Tong. Bukan Stephen Tong. Samching Tong. Hah? Tom Sangchong. Ah, itulah ya. Itu mencari kebenaran itu loh, saya lihat, saya ngikuti filmnya karena serial ya waktu itu ya, saya kecil. Kok rasanya gak mari-mari nih filmnya. Dia punya punya kakak, punya adik itu Patkai sama satu lagi yang lembu itu. Patkai itu yang babi, yang lembu itu ada satu. Ya, adik pertama, adik kedua gitu. Itu mereka melakukan perjalanan menuju ke barat untuk mendapatkan kitab suci katanya. Kitab suci yang memberikan kebenaran, yang memberikan kedamaian. Tapi tak lihat-lihat ini film gak habis-habis. Gak habis-habis. Sampai pada akhirnya, ya gak habis-habis juga filmnya. Iya betul.
Mencari kebenaran sampai begitu sulitnya. Lalu ketika kita membaca ayat yang barusan tadi kita baca, hati saya bersyukur saudara. Firman itu dekat kepadamu, di dalam mulutmu, di dalam hati. Tidak mungkin seorang suami, aku tak cari kebenaran dulu, baru aku bisa menjadi suami yang baik untuk istriku. Enggak. Anak-anak juga demikian, tidak perlu engkau pergi harus mengembara, harus sekolah setinggi apapun untuk mencari kebenaran yang sejati, supaya menjadi anak-anak yang baik. Tidak perlu. Rasul Paulus mengingatkan jemaat yang ada di Roma, supaya apa? Kebenaran yang sejati itu ada di dalam Kristus. Tidak sulit, jangan dipersulit. Kalau kita sekarang mau cari berita, cari apa, harus pakai paket data ya, pakai wifi. Kebenaran tidak perlu. Tidak perlu menggunakan paket data. Saudara mendengarkan firman Allah di gereja, saudara membaca Alkitab secara fisik, yang sudah saudara miliki seperti ini, tidak pernah dibaca. Atau kalau saudara kesulitan untuk membaca, saya minta tolong, kunjungilah tempat-tempat yang ada wifi-nya kalau nggak ada paket data. Lalu downloadlah Alkitab suara. Saya bukan mau promosi, tapi di mana-mana saya bicara ini. Di Surabaya juga saya ngomong, ayo saya dorong. Tadi malam juga saya kirim sengaja. Roma pasal yang ke-10, saya kirim di grup Healing Insight Ministry supaya didengar. Nggak usah dibaca, supaya didengar. Siapa yang mendengar, yang membuka? Coba angkat tangan. 1, 2, 3, 4. 4 orang. Tapi kalau saya bilang gini, klik ini, Anda akan mendapatkan paket data 1 giga. Wah, saya kira semua jemaat. Kapan lagi Bapak ini kirim yang begini-begini? Saudara perhatikan. Padahal ketika kita mendengarkan firman Allah, ketika kita merenungkan firman Allah, hati kita menjadi damai sejahtera. Saya mendorong mbah-mbah di bawah juga, tolong nanti petugas-petugas di panti, tolong di TV mereka yang atau diupayakan bagaimana, tolong download ya Alkitab suara itu supaya diputar. Di rumah-rumah kita diputar. Anak-anak muda ketika engkau di kafe, lagi off, lagi break, putar Alkitab suara pakai headset. Engkau akan menjadi orang-orang yang benar. Orang-orang yang dibenarkan oleh Allah. Amin saudara. Pendeta sangat terbatas menasihatimu. Aduh berapalah nasihat, ini udah mau selesai. Saya dikejar-kejar jam itu. Nasihatnya apa? Oh ya jadilah anak-anak yang baik ya. Nanti habis ibadah kita cangkruk, duduk-duduk sini. Ngomong-ngomong, saya enggak bisa ngomong karena kalian banyak ngomong. Sudah selesai saya ngomongnya. Terbatas sekali saudara. Tapi coba kalau saudara waktu gabut begitu, gabut bahasanya anak-anak muda, lagi enggak ada kerjaan gitu, putar Alkitab suara. Dengarkan baik-baik. Saya jamin karena firman Allah. Kalau dia ada di dalam mulutmu, bagaimana mungkin ada firman di dalam mulut? Kalau tidak ada di dalam hati. Apa yang membuat kita orang tua selalu cemas? Saya tidak sedang ingin membanding-bandingkan ya, Pak Stephen kan pendeta. Bukan. Karena ini saudara, istri saya dengan saya masih terus kita belajar bersama-sama. Apa yang membuat kita beda menghadapi masalah? Pak pendeta lebih sakti? Tidak lebih sakti. Saya lebih banyak mendengar firman. Jangan kalian kira karena saya pendeta ngomong firman terus. Matilah saya. Kalau saya ngomong firman terus, saya tidak pernah dengar firman. Saya lebih banyak mendengar orang berkhotbah daripada kalian. Walaupun saya pengkhotbah loh. Ada orang pengkhotbah itu tidak mau dengar khotbah orang lain. Wah rugi. Saya tidak mau. Saya dengarkan khotbah-khotbahnya orang. Bahkan yang tanda petik yang kualitasnya mungkin lebih rendah dari komunikasi saya. Saya dengarkan itu. Saya dengarkan Alkitab suara berbicara. Saya baca Alkitab.
Mengapa saya tenang menghadapi masalah? Mengapa kita bisa belajar tenang menghadapi masalah? Karena itu, di dalam hatimu minim firman Tuhan. Di dalam hatimu sangat-sangat sempit tempat untuk firman Allah. Tidak ada tempat yang cukup untuk firman Allah. Masalah begitu banyak setiap hari, saudara. Apa yang membedakan Paulus dengan jemaat di Roma? Tenang menghadapi masalah. Minggu lalu saya sudah katakan, kitab Roma ini ditulis tahun 58. Tahun 50 sekian sampai tahun 68 itu Roma itu, orang-orang Kristen di Roma itu dianiaya oleh Kaisar Nero namanya. Kaisar Nero, tahun 68 dia sengaja membakar kota Roma, lalu dia bilang yang membakar kota ini adalah orang Kristen, dianiaya. Sampai tahun 70 dia mengirim Jenderal Titus menghancurkan Yerusalem, bait suci. Jadi ayat ini ditulis dalam keadaan sulit, saudara. Amin. Ayat-ayat yang barusan kita baca itu ditulis dalam keadaan yang sulit. Tapi mengapa kita menemukan begitu damai dan tenangnya kata-kata di sana? Karena apa? Firman itu tidak jauh, kata Paulus. Firman itu tidak jauh, kamu tidak perlu mencari ke negeri barat seperti film yang saya sebut fiksi tadi. Tidak perlu cari kebenaran, harus pergi ke negeri barat bertahun-tahun. Tidak perlu juga kita harus pergi ke kota Malang untuk mendapatkan firman Allah. Dulu di Surabaya gereja sangat terbatas tahun 1960. Orang datang dari Krian, orang datang dari Malang, datang ke Surabaya, ke Embong Malang situ, ada gereja di situ. Ada penginjil-penginjil besar datang waktu itu di Jalan Raja Wali yang di Perak sana itu. Disitulah gereja pertama yang didirikan oleh Van Gessel dari Belanda. Mencari kebenaran, di mana ada KKR? Oh, harus ada pendeta, siapa? Pendeta Nyoto, harus ada pendeta Abram, harus ada pendeta Stephen. Enggak. Di gereja cuma 1 jam saudara dengar firman, paling lama. Itu pun sudah gosok-gosok kaki gini. Gosok-gosok kaki, lihat-lihat jam. Saya dorong. Semoga Tuhan ingatkan saya minggu depan saya akan tanya. Siapa yang sudah mendengarkan Alkitab Suara? Gitu ya, ibu-ibu, adik-adik semua sih, amin ya. Langsung lihat di YouTube-nya, ketik Alkitab Suara, Roma pasal 10. Terserah saudara, Alkitab Suara, Kejadian pasal 5. Dengar, lagi sibuk ibu-ibu lagi kerja di dapur, hidupkan itu. Jangan drama Korea terus. Itulah sebabnya aku menceraikan engkau. Ah, memang kamu kurang ajar. Aduh, putar Alkitab Suara. Amin. Istri saya selalu perhatikan setiap menjahit, dia putarkan Alkitab Suaranya. Saya juga terpancing, juga ingin mendengarkan ayat yang sama. Diputar itu. Ke anak-anak saya selalu ingatkan. Tidak tahu mereka sudah ikuti apa tidak. Tapi terus saya ingatkan. Ayo sekarang kepada jemaat. Saya rindu di Healing Insight Ministry itu, di grup itu. Ada yang kirim nanti ke depan. Bacaan kita Amsal pasal 15. Didengar. Roma pasal yang ke-12. Didengar. Berlomba-lomba. Supaya apa? Iman timbul dari mendengar firman Allah. Rasul Paulus menghadapi pergumulan yang berat di Roma pada waktu itu. Tapi dia berkata, tidak jauh. Ada di dekat kita kok. Ada di mulut kita, ada di dalam hati kita. Kita nyanyikan lagu yang terakhir tadi. Kita mau datang bersyukur kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan firman Allah yang sederhana bagi kami pada pagi hari ini. Kami sudah belajar dari kebenaran firman Allah. Biarlah iman kami diteguhkan agar menghadapi perjalanan hidup kami ke depan, kami bisa tenang, kami bisa damai sejahtera karena ada firman-Mu yang memenuhi hati kami. Kami ingin belajar melakukan firman-Mu Tuhan. Satu saja keluar dari gereja ini, satu yang akan kami lakukan, yang pasti harus kami lakukan. Kami akan rajin mendengar Alkitab Suara.
Kami membaca Alkitab firman-Mu, tapi di waktu-waktu kami yang lain kami mau mendengarkan Alkitab suara. Supaya lebih jelas seperti ada Tuhan yang berbicara ke telinga kami. Maka ketika kami mendengar firman-Mu nanti, maka iman kami dimunculkan. Tuhan, Engkaulah kebenaran kami. Yesus, Kau yang menyelamatkanku. Terima kasih Tuhan, Kau memberikanku hidup dan pengharapan. Ku ikut kehendak-Mu, ku perlu anugerah-Mu. Ku nyatakan janji, oh terima kasih Tuhan. Kalau ku hidup bagi-Mu Tuhan. Tetap menyembah-Mu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Selama ku hidup bagi-Mu. Selama ku hidup, Amin. Terima kasih Tuhan. ku hidup bagi-Mu. Mataku tetap memandang-Mu. Dunia tak bisa menjauhkanku Dari kasih-Mu. Barangkali ada ibu-ibu atau bapak-bapak yang tidak ngerti, di handphonenya dibuka Alkitab suara, nanti Kak Gunadi, Kak Mariaman akan membantu. Ya, siapapun yang tidak bisa membuka Alkitab suara, nanti dibantu. Sampaikan kepada anak-anak muda ini supaya dibantu bagaimana caranya mendengarkan Alkitab yang bersuara. Sambil kita dengar, sambil bisa bekerja, bagaimana caranya nanti akan dibantu anak-anak muda ini. Mari kita berdiri bersama-sama. Kalau ku hidup bagi-Mu. Hatiku tetap menyembah-Mu. Terima kasih Tuhan. Dunia tak bisa Kami bersyukur untuk Alkitab firman-Mu yang membangkitkan iman kami dekat di mulut kami, di hati kami. Kalau ku hidup, terima kasih Tuhan. ku hidup bagi-Mu. Mataku tetap memandang-Mu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Dunia tak bisa menjauhkan kami Tuhan. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Kami bersyukur, berterima kasih hari ini Tuhan. Kami diajari untuk menemukan kebenaran yang sejati di dalam Engkau Yesus Kristus. Tidak sulit Tuhan, tidak sulit ternyata. Kebenaran itu sudah ada dekat dengan kami. Hari-hari ini teknologi begitu canggih Tuhan, ampuni kami. Ampuni kami yang selalu khawatir, ampuni kami yang terlalu gelisah. Padahal solusinya ada di tangan kami.
Handphone seringkali kami pakai hanya untuk perkara-perkara hiburan yang lain. Kami lupa menggunakan teknologi, kecanggihan dunia ini untuk menolong iman kami supaya semakin bertumbuh. Hamba-Mu Tuhan bersama jemaat mau berjanji pagi ini, Roh Kudus tolong kami. Kami mau tekun untuk mendengar firman-Mu. Di gereja hanya 1 jam, 1 minggu Tuhan. Padahal masalah bertubi-tubi setiap jam kami hadapi. Maka kami punya Alkitab suara. Kami punya Alkitab yang bisa dibaca. Kalaupun kami tidak bisa lagi membaca atau sedang beraktivitas, ada Alkitab suara yang telah dibuat hamba-hamba Tuhan untuk kami dibantu dan ditolong merenungkan firman-Mu di masa-masa kami senjang, di waktu-waktu kami ada Tuhan. Terima kasih, kami berdoa untuk Lembaga Alkitab Indonesia, kami berdoa untuk hamba-hamba Tuhan yang menyediakan itu semuanya. Berkatilah mereka Tuhan, hamba-Mu telah banyak ditolong oleh firman yang disuarakan itu. Kami banyak diberkati Tuhan, kami tidak bisa membalas kebaikan mereka. Berkatilah semuanya. Terpujilah nama-Mu Tuhan, kami hanya mau memanfaatkannya dengan baik. Tolong kami di dalam nama Yesus Kristus. Haleluya. Amin, amin. Silakan duduk. Puji Tuhan, kita sudah mendengarkan firman Tuhan yang begitu memberkati. Kita akan memberikan persembahan. Kami mengundang Pak Gun untuk memimpin kita di dalam doa persembahan yang kedua. Mari kita berdoa. Bapa kami bersyukur atas segala kebaikan-Mu dalam hidup kami. Sebentar kami mau belajar lagi untuk mempersembahkan apa yang Tuhan telah berkati kami Bapak. Biarlah persembahan ini perlebar kerajaan-Mu di tempat ini Bapak. Engkau memberkati kami semua dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Baik, kita akan beri persembahan kita yang kedua yang bertugas. Kita nyanyikan pujian ini, lebih dari pemenang. Haleluya. Dari pemenang dalam segala perkara, bisa dikalahkan oleh kuasa darahnya. Jika Allah di pihak kita, siapa dapat melawan? Kita lebih dari pemenang. Haleluya. Kibarkanlah panjinya, Yesus Raja segala raja. Haleluya. Bangkitlah gerejanya, kita lebih dari pemenang. Haleluya. Kibarkanlah panjinya, Yesus Raja segala raja. Haleluya. Bangkitlah gerejanya, kita lebih dari pemenang. Kita lebih dari pemenang. Kita lebih dari pemenang. Haleluya. Nah, selanjutnya kita akan mendengarkan pengumuman dari Ibu Gembala. Saya minta waktu untuk kita untuk mendengarkan beberapa pengumuman. Ya, sebelum saya menyampaikan pengumuman, tadi waktu firman Tuhan saya mendengarkan di sana. Berikan saya waktu 2 menit saja untuk menyampaikan. Tentang tadi mendengar firman Tuhan. Saya mulai rajin membaca firman Tuhan bukan karena
dorongan dari seorang hamba Tuhan, bukan. Tapi ketika saya berada di Singapura tahun 1999 di sebuah negara maju, sebuah negara yang tidak banyak bicara, di sebuah negara yang konsen mencari uang, memakai waktu sangat efisien. Di situ saya belajar membaca Alkitab, karena ketika saya masuk ke sebuah transport itu kereta api listrik, di sana tidak akan kita melihat orang berbicara, menggosip, atau tertawa tertiwi, enggak. Kebanyakan orang di sana memakai waktu untuk membaca, bisa membaca atau mendengar Walkman waktu itu. Itu negara yang sudah maju ya. Tahun 1999 negara itu sangat maju, dan sekarang baru kita bisa menyaingi, Indonesia baru bisa meniru di tahun itu. Ya, kemajuan negara itu. Jadi saya mau berkata itu negara maju dengan pemikiran yang intelektual yang sangat maju. Jadi kalau kita katakan sekarang baca Alkitab itu jangan berkata itu kan zaman dulu kuno, enggak. Saya belajar membaca di sana. Karena di sana orang kalau lagi duduk di MRT menunggu sampai ke tempatnya itu butuh waktu 45 menit kadang. Kita kereta api listrik ya. Karena membutuh waktu kadang bisa 20-30 menit. Mereka apa yang mereka lakukan? Membaca Alkitab. Dan itu Alkitab kecil. Sampai saya penasaran mereka ini baca apa. Jadi saya mendekati dan itu Alkitab. Dan waktu itu saya berpikir, waduh orang-orang ini kan orang-orang yang sangat pintar kan. Orang-orang yang sangat maju kan. Tapi waktu itu mereka pakai untuk membaca Alkitab. Di situ saya termotivasi. Bukan karena gembala saya, bukan. Di situ saya baru belajar termotivasi untuk membaca Alkitab. Saya mencari Alkitab lebih kecil, dan saya belajar membaca di situ. Jadi kalau kita berkata sekarang, anak-anak muda berkata sekarang, itu kan dulu. Sekarang sudah banyak ya, Alkitab suara banyak, Anda bisa mendengarkannya. Itu sebabnya tetap anak-anak muda katakan, saya di situ masa sangat muda, umur saya masih 19 tahun itu. Dan di situ saya berpikir, ketika saya jauh dari orang tua, jauh dari orang-orang, dari penggembalaan, hanya firman Tuhan yang bisa menjaga saya waktu itu ya. Jadi anak-anak muda sekarang, apa yang bisa menjagamu? Ya firman Tuhan itu. Makanya saya sangat senang sekali membaca status kalian, kalau kalian mempunyai capture firman Tuhan. Saya senang, dalam kesibukanmu, dalam segala aktivitasmu, kamu baca satu ayat itu, saya memuji Tuhan, saya selalu bilang Bapak, anak ini loh, baca firman Tuhan hari ini. Ya, jadi anak-anak muda, khusus anak-anak muda terutama ya, berikan waktu membaca, enggak usah satu pasal, satu kitab, enggak usah. Satu ayat saja kamu baca tiap hari. Berikan waktumu di segitu banyaknya kegiatanmu yang penuh itu, enggak tahulah apa yang penuh itu. Berikan waktumu ya. Jadi dengan bagaimanakah seorang muda menjaga hidupnya kudus? Menjaganya dengan firman Tuhan. Itu saja saya mau menyampaikan untuk kita. Kita akan mendengarkan jawab ibadah. Setelah ibadah ini akan ada sekolah minggu untuk anak-anak kita jam 10 ya. Kemudian ibadah 2 hari Selasa jam 6 sore. Kemudian ada ibadah kaum muda. Ibadah kaum muda hari Sabtu ini adalah ibadah kaum muda khusus. Jadi kita akan ada ucapan syukur untuk ulang tahun dari anak kami yang ke-17. Dan di situ akan diadakan kaum muda ya. Jadi anak-anak kaum muda silakan datang. Karena sweet sepenting cuma sekali. Habis itu sweet biasanya. Ya. Nah, kemudian hari Minggu akan ada ibadah minggu di tempat ini jam 8 dan dilanjutkan dengan ibadah sekolah minggu. Kami juga berterima kasih kepada semua doa-doa dari sidang jemaat. Pelayanan Bapak Dinias mulai dari hari Senin dan kembali hari Kamis, Tuhan sudah tolong tiba di sini dengan segala baik dan dengan segala sehat ya, Bapak pulang dengan kondisi yang sehat. Kemudian tetap kami ingatkan untuk retreat kita dari sana ya. Tetap kami tetap bersemangat mengingatkannya. Kita akan mengadakan retreat tanggal 24 sampai tanggal 25 Desember. Bagi Bapak Ibu Saudara yang rindu untuk bergabung, silakan mendaftar yang belum mendaftar dan silakan juga memberikan kontribusi yang sudah disebutkan di situ dan bisa secara menabung ya. Tidak kalau terlalu sulit untuk cash silakan kita bisa menabung kepada bendahara. Dan
seperti tadi kesaksian Christine, hari ini adalah hari dia, bukan hari dia terakhir sih, silakan datang lagi. Ya, kami mengucap syukur kepada Christine karena sudah bergabung dengan kita. Apapun cara Tuhan untuk bergabung di ini saat, itulah cara Tuhan yang terbaik buat kita ya. Amin. Untuk pelayanannya selama ini di tempat ini, kami juga diberkati Tuhan. Dan kami dari Healing Insight akan memberikan kenang-kenangan sebagai cenderamata. Ya. Elpri aja yang serahkan. Ayo Christine maju ke depan. Ya, masih ada berapa tahun lagi waktu belajar? Sebentar lagi. Ada 21 tahun? 1 tahun lagi ya. Jadi penyemangat untuk Christine, tetap semangat melayani Tuhan. Nantinya dia rindu menjadi guru ya. Ya, dia akan guru Kristen, SPDK gitu ya. Supaya dia tetap bisa melayani Tuhan lebih lagi dimanapun ditempatkan. Menjadi berkat untuk Tuhan. Terima kasih tadi dia berkata dia lebih percaya diri. Ya memang guru harus percaya diri ya. Karena bagaimana mungkin seorang guru tidak percaya diri ya. Silakan Kak Elfri. Terima kasih. Ya, puji Tuhan, terima kasih untuk segala kesabaran Bapak Ibu untuk mendengar pengumuman. Demikian pengumuman kita, jika ada pengumuman-pengumuman lain kami akan umumkan di grup Healing Insight. Tuhan memberkati. Puji Tuhan, luar biasa. Saya mau kita sekali lagi sorak-sorai buat Tuhan. Haleluya. Saya pribadi sangat diberkati ya dengan firman Tuhan pagi hari ini. Kita semua diajak untuk lebih mengasihi firman Tuhan. Kita sudah banyak sekali sebenarnya dapat kemudahan-kemudahan. Semua punya HP, ada wifi di sini. Kita mau belajar gitu. Karena hari-hari ini saya pribadi juga kadang kalau pagi-pagi kebangun itu langsung buka HP. Tapi yang saya buka langsung WA grup atau gitu ya. Tapi pagi hari ini saya tahu dan saya bertobat, memang harus bertobat dari itu. Saya ingin belajar bahwa memang kekuatan kita hari-hari ini hanya dikuatkan oleh firman Tuhan. Puji Tuhan, firman Tuhan sangat memberkati dan ini kita bisa bagikan buat keluarga-keluarga kita. Kita mau diajak semua untuk lebih mengasihi firman Tuhan. Sebab firman Tuhan itu hidup dan berkuasa. Puji Tuhan, kita akan akhiri ibadah kita. Kita semua bangkit berdiri. Haleluya. Bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur kekal selamanya. Bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur selama-lamanya. Bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur kekal selamanya. Bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur selama-lamanya. Sama-sama katakan bagi Dia. Bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur. Kami mengundang Bapak Gembala. Selamanya. Bagi Dia Segala pujian, hormat serta syukur selama-lamanya. Bagi Tuhan segala pujian, hormat dan syukur. Amin. Dan bagi seluruh sidang jemaat, terimalah anugerah sejahtera yang datangnya dari Allah Bapa, penyertaan dari Tuhan kita Yesus Kristus, di dalam persekutuan Roh-Nya yang kudus Allah Tritunggal. Itulah yang memberkati engkau sekalian. Anak-anak muda yang sekolah, anak-anak muda yang kuliah, Christine yang akan berangkat kembali ke kampus di tempat dia belajar. Semua anak-anak kecil, yang dewasa hingga engkau yang lanjut usia,
Diberkatilah engkau karena engkau mengasihi Tuhan. Di dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur telah menerima berkat Tuhan. Bapa, terima kasih. Bapa.